Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Saya Indria Yuniarti, salah satu guru mata pelajaran di Sekolah Menengah SMA Negeri 1 Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah. Pada video ini, saya akan membagikan praktik baik terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Melihat fenomena atau situasi yang terjadi di sekolah saya saat ini, ada beberapa murid yang kerap sekali menggunakan HP atau Android yang mereka miliki untuk bermain game online ataukah membuka media sosial ataukah yang lainnya pada saat jam istirahat ataukah jam-jam kosong. Melihat situasi ini, saya berpikir untuk menghadirkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran saya di kelas. Selain itu, karena banyak juga murid diantaranya yang suka bermain game, maka saya juga berpikir untuk menghadirkan unsur permainan dalam proses pembelajaran saya di kelas. Selain itu, hal yang terlihat di sekolah saya ini banyak sekali latar belakang murid yang berbeda-beda. Tentunya keberagaman yang berbeda-beda ini sebagai guru, saya harus bisa memperhatikan kebutuhan murid-murid saya ini yang berbeda-beda, agar dalam proses pembelajaran mereka bisa mencapai proses pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang akan saya lakukan, saya menggunakan metode game pintar. Metode pembelajaran ini memadukan unsur permainan, teknologi, dan juga tentunya strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya. Hal ini saya lakukan itu sejalan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana bermain adalah kodrat murid. Kodrat murid sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama. Sebagai awal proses pembelajaran, dimulai dengan pembacaan doa yang dipandu oleh ketua kelas. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Setelah itu, guru mengkondisikan kelas agar murid siap untuk menerima pembelajaran dan melakukan ice breaking untuk menambah semangat murid dan juga melatih konsentrasi murid untuk siap mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Kegiatan ice breaking yang dilakukan yaitu guru berkata. Jadi, setiap murid harus mengikuti instruksi yang disampaikan oleh guru. Ketika guru memberikan instruksi, guru berkata, maka murid mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan pemantik terkait proses pembelajaran sebelumnya dan adanya keterkaitan materi yang akan dikaji pada pertemuan itu. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta menjelaskan rangkaian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan kepada semua murid. Selanjutnya, guru meminta murid untuk bekerja dalam bentuk kelompok. Pembagian kelompok ini berdasarkan gaya belajar murid yang telah guru petakan sebelumnya. Untuk kelompok visual, saya membagikan link untuk mengakses materi berbasis digital dalam bentuk flipbooks yang berisikan tulisan-tulisan penjelasan materi, gambar, serta penggunaan warna yang cerah. Selanjutnya, mereka berdiskusi dan mengerjakan tugas kelompoknya serta membuat laporannya dalam bentuk mind map atau peta konsep, infografis, gambar, ataukah bentuk lainnya yang mereka sepakati.
Sementara untuk kelompok audio, saya membagikan mereka flashcard yang berisikan penjelasan materi dan juga peta dunia. Tugas kelompok mereka adalah bermain peran sebagai guru, murid, dan juru kamera. Mereka berdiskusi dan menyepakati siapa yang akan berperan sebagai guru dan menjelaskan materi kepada murid-muridnya menggunakan media yang telah dibagikan. Kemudian seorang di antaranya bertugas merekam proses pembelajaran yang mereka lakukan dalam permainan guru-murid, kemudian melaporkan dalam bentuk video. Dan untuk kelompok kinestetik, saya membagikan mereka media peta dunia yang ukurannya lebih besar dan beberapa contoh fauna dunia. Mereka kemudian bermain peran sebagai seorang peneliti dan pengelola informasi. Sebagian anggota berperan sebagai peneliti, melakukan riset literatur dengan mengunjungi perpustakaan sekolah untuk mengumpulkan informasi dan fakta-fakta terkait wilayah sebaran fauna di dunia. Sementara anggota lainnya berperan sebagai pengelola informasi, melakukan tugasnya yaitu menyiapkan bahan laporan hasil penelitian berupa peta dunia dan menggunting gambar fauna yang telah dibagikan. Kemudian mereka mencocokkan dengan data yang diperoleh oleh peneliti dan melengkapi peta dunia itu dengan menempel gambar fauna di masing-masing wilayah sebaran fauna di dunia serta memberikan penjelasan. Kalau di sini adanya kanguru. Setelah melakukan diskusi kelompok, masing-masing mempresentasikan laporan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok visual mempresentasikan peta konsep yang telah mereka buat. Kelompok audio menyajikan teknis pelaksanaan diskusi kelompoknya. Dan kelompok kinestetik menjelaskan hasil riset atau temuan mereka melalui peta yang mereka buat. Sebagai bentuk penilaian, selanjutnya setiap kelompok mengikuti permainan kuis interaktif melalui aplikasi online. Setiap kelompok menggunakan satu Android team yang mereka gunakan untuk mengerjakan soal dalam kuis. Setiap soal memiliki batasan waktu, sehingga setiap tim harus menjawab soal sebelum waktunya selesai. Permainan kuis ini mengharuskan setiap tim menjaga kekompakan, kerjasama, dan ketelitian dalam menjawab soal. Semakin cepat mereka menjawab soal dan benar, maka akan memperoleh poin yang lebih tinggi, dan mereka akan menjadi pemenang dalam permainan ini. Demikianlah praktek baik yang saya lakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi guru-guru hebat lainnya dimanapun berada. Karena sesungguhnya pendidikan itu adalah sesuai dengan kebutuhan murid-murid. Belajar, bermain, berteknologi, dan sesuai dengan kebutuhannya agar murid-murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.